Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Kisah Sarah dan gua para leluhur. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Sarah adalah tokoh penting dalam sejarah agama yang berasal dari garis keimanan Abraham. Sarah dikenal sebagai istri Abraham dan ibu dari Ishak. Nama aslinya adalah Sarai, kemudian diganti menjadi Sarah. Dalam berbagai tradisi agama seperti Yudaisme, Kristen dan Islam, Sarah digambarkan sebagai seorang wanita yang saleh, penuh keramahan dan terkenal akan kecantikannya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Sarah diyakini dimakamkan di gua para leluhur yang berada di kota kuno Hebron. Gua tersebut dikenal dalam tradisi sebagai tempat pemakaman leluhur penting dalam kisah Alkitab. Tempat itu disebut sebagai tempat pemakaman tiga pasangan utama, yaitu Abraham dan Sarah, Ishak dan Ribka, serta Yakub dan Lea. Gua para leluhur merupakan salah satu situs suci yang dihormati oleh penganut Yudaisme, Kristen dan Islam. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kompleks gua para leluhur terletak di kota Hebron yang berada di kawasan Kanaan kuno. Hebron adalah kota yang memiliki sejarah panjang dalam tradisi tiga agama besar yang berakar dari kisah Abraham. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Sarah meninggal di Kiryat Arba dekat Hebron pada usia 127 tahun. Kejadiannya dicatat dalam kitab Kejadian. Sarah menjadi satu-satunya wanita dalam Alkitab yang usia wafatnya disebut secara jelas. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Sarah dimakamkan di gua para leluhur karena Abraham membeli gua itu dari Efron orang Het dengan pembayaran penuh sebesar 400 shikal perak. Abraham menolak menerima gua itu sebagai pemberian karena ia ingin memiliki hak kepemilikan penuh atas tanah tersebut agar dapat dijadikan makam keluarganya. Keputusan ini mencerminkan kesungguhan Abraham dalam menjaga warisan dan martabat keluarganya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa setelah Sarah meninggal, Abraham datang untuk meratapinya. Kemudian Abraham berbicara dengan orang Het dan meminta izin untuk mendapatkan tanah sebagai tempat pemakaman. Setelah proses panjang, Abraham membayar harga penuh untuk gua Mahpelah dan menguburkan Sarah di sana. Peristiwa ini kemudian menjadi catatan penting karena merupakan penguburan pertama yang tertulis dalam Alkitab serta transaksi komersial pertama yang didokumentasikan. Informasi tambahan dari berbagai sudut pandang. Dari sudut pandang sejarah, gua para leluhur bukan hanya sekadar makam, tetapi juga simbol ikatan antara keyakinan, tradisi dan tanah. Gua ini kemudian menjadi tempat pemakaman tokoh-tokoh penting lain, termasuk Abraham sendiri pada usia 175 tahun, Ishak pada usia 180 tahun dan Yakub pada usia 147 tahun. Tradisi menyebutkan bahwa Ribka dan Lea juga dikuburkan di gua tersebut, meskipun detail tentang kematian Ribka tidak disebutkan secara rinci. Dari sudut pandang teologis, kisah Sarah menggambarkan teladan kesabaran, iman dan ketaatan kepada Tuhan. Sarah adalah wanita yang menantikan anak selama puluhan tahun dan akhirnya melahirkan Ishak ketika sudah lanjut usia. Dalam tradisi Islam, Kristen, maupun Yudaisme, Sarah dihormati sebagai figur ibu bangsa yang menjadi bagian dari janji Tuhan kepada Abraham tentang keturunan yang akan menjadi bangsa besar. Dari sudut pandang budaya, peringatan atas Sarah juga hidup dalam kalender gereja. Dalam gereja Katolik hari peringatan Sarah jatuh pada tanggal 1 September. Gereja Ortodoks Koptik memperingatinya pada tanggal 19 Agustus. Gereja Lutheran memperingati Sarah pada tanggal 20 Januari. Gereja Ortodoks Timur memperingatinya pada tanggal 12 dan 20 Desember. Hal ini menunjukkan bahwa warisan Sarah melintasi batas tradisi dan zaman.
Dari sudut pandang sosial, pembelian gua oleh Abraham dengan harga penuh mengajarkan pentingnya integritas dan kejujuran dalam bertransaksi. Abraham menolak tawaran pemberian gratis karena ia memahami bahwa kepemilikan sejati harus didasarkan pada keadilan dan kejelasan. Sikap ini memberikan teladan moral dalam kehidupan bermasyarakat. Kisah Sarah mengajarkan kesabaran dan keimanan yang kuat dalam menghadapi ujian hidup. Keputusan Abraham membeli gua dengan harga penuh menunjukkan pentingnya kejujuran, keteguhan hati dan penghormatan terhadap hak kepemilikan. Sarah sendiri menjadi teladan keramahan, kesetiaan, serta keberanian dalam mendampingi perjalanan hidup suaminya. Kelebihan dari figur Sarah adalah keteguhan iman dan sifat ramahnya yang tetap dikenang hingga ribuan tahun kemudian. Sarah dihormati dalam 3 agama besar dunia, hal ini menandakan besarnya peranan beliau dalam tradisi kemanusiaan dan keagamaan. Namun, kisah tentang Sarah juga memiliki keterbatasan dari sisi sumber sejarah yang lebih banyak berasal dari teks keagamaan, sehingga ada bagian yang tidak bisa diverifikasi secara ilmiah. Saran yang membangun adalah agar penelitian arkeologi, sejarah dan studi lintas agama terus dilakukan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam tentang peranan Sarah dan gua para leluhur dalam membentuk warisan iman umat manusia. Dengan demikian, figur Sarah bukan hanya dipandang dari sisi agama, tetapi juga dapat dipelajari sebagai bagian dari sejarah budaya dan peradaban dunia. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup, selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi
rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa cela, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.